Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai analisis, deskripsi, dan juga spesifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia. Kegiatan analisis pekerjaan merupakan hal penting bagi suatu organisasi. Menurut Henry Simamura, analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja utama di dalam sebuah posisi serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas ini. Kualifikasinya bisa dari keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat individualnya. Lalu menurut Rifai, analisis pekerjaan adalah menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu, sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Pendapat dari Henry dan Rifai ini senada ya. Jadi, dari hasil analisis pekerjaan, kita bisa lihat apa saja sebenarnya yang dibutuhkan seorang karyawan dalam menjalani jabatan tertentu. Tadi dikatakan mulai dari keahlian, kemudian kemampuan, pengalaman yang juga dilihat, dan karakter tertentu yang memang diperlukan oleh karyawan tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Analisis pekerjaan ini ada dua elemen, ada job description dan juga job specification. Kalau job description ini lebih ke arah tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan kalau job specification lebih ke arah requirement-nya. Jadi apa saja yang dipersyaratkan untuk seseorang menjabati pekerjaan tertentu, menduduki pekerjaan tertentu. Nanti di akhir materi ini kita juga akan mempelajari bagaimana cara menulis job description dan juga job specification. Tujuan analisis pekerjaan. Ini ada beberapa tujuan dari analisis pekerjaan. Yang pertama, evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu. Bagaimana analisis pekerjaan dapat memberikan informasi tentang lingkungan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan dalam suatu pekerjaan. Kemudian kaji kembali kemungkinan ada persyaratan pekerjaan yang sudah usang. Peremajaan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak. Karena setiap orang pada dasarnya punya hak mendapatkan pekerjaan dan kompensasi yang layak dari pekerjaannya. Lalu rancangan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Melalui analisis pekerjaan ini dapat diperoleh gambaran tentang kemampuan sumber daya manusia yang saat ini serta antisipasi kecenderungan perubahan di masa yang akan datang. Sesuaikan jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Sesuaikan jumlah lamaran yang masuk dengan lowongan yang tersedia, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan dengan lamaran yang tersedia. Lalu rancang pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. Karena bagi karyawan baru, pendidikan dan pelatihan dapat memberi bekal pengetahuan yang dapat diaplikasikan pada saat mereka bekerja. Sedangkan untuk karyawan yang berpengalaman, dapat meningkatkan kemampuan dan melaksanakan pekerjaan saat ini maupun di masa yang akan datang. Lalu rancang rencana pengembangan potensi karyawan agar potensi karyawan bisa dimanfaatkan secara optimal. Tentukan kinerja atau prestasi yang realistis. Karena menetapkan standar kinerja sebagai tolak ukur dalam penilaian prestasi kerjanya itu sangat penting. Penempatan karyawan sesuai dengan minatnya. Penempatan karyawan yang sesuai minatnya akan meningkatkan etos dan juga motivasi kerjanya sehingga pekerjaan itu dapat dinikmati oleh karyawan. Dan selain sesuai dengan minatnya, penempatan karyawan juga harus sesuai dengan keahliannya. Karena ini bisa meningkatkan gairah kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan. Yang terakhir, memberikan kompensasi yang wajar. Harus ada rumusannya
pemberian kompensasi yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Ini ada metode pengumpulan analisis pekerjaan. Untuk dapat melakukan analisis jabatan yang efektif, pihak manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia, perlu mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan tersebut. Untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut, pihak manajemen biasanya akan memilih satu atau kombinasi dari beberapa metode tergantung pada kebutuhan dan persyaratan dari organisasi, dan juga disesuaikan dengan tujuan dari proses analisis jabatan ini. Ada 4 jenis metode dalam pengumpulan analisis pekerjaan, yaitu metode wawancara, metode catatan laporan partisipan, metode observasi, dan juga metode kuesioner. Untuk metode wawancara, pekerja ini akan diseleksi dan diwawancara secara langsung di tempat pekerjaan mereka. Dan untuk metode wawancara, ini terbagi menjadi 3 model. Yang pertama, wawancara individual, ini dengan setiap pegawai. Kemudian wawancara kelompok dengan sekelompok karyawan yang memiliki pekerjaan yang sama. Kemudian wawancara dengan satu atau banyak penyelia yang mengetahui terkait dengan pekerjaan tersebut. Metode yang kedua adalah metode catatan laporan partisipan. Ini menanyakan kepada pekerja mengenai catatan laporan tentang yang mereka lakukan selama melakukan aktivitas. Catatan laporan adalah catatan harian yang dibuat oleh pekerja untuk setiap aktivitas di mana mereka terlibat disertai waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Jadi nanti bisa terlihat apa saja yang mereka lakukan di setiap harinya. Metode yang ketiga adalah metode observasi. Metode observasi adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan mengamati individu yang melakukan pekerjaan tersebut, kemudian mencatatnya untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukannya. Metode observasi sangat tepat jika dilakukan pada jenis pekerjaan yang bersifat pengulangan. Penggunaan metode observasi memungkinkan analisis dilakukan dekat dengan suasana pekerja di lapangan. Untuk metode terakhir yaitu metode kuesioner. Ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi untuk analisis jabatan yang paling sering digunakan. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya. Kelebihannya dari metode kuesioner ini dapat mengumpulkan sejumlah informasi tentang pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat dan biayanya juga relatif murah. Dengan catatan, karyawannya harus dapat secara akurat menganalisis dan mengkomunikasikan informasi tentang pekerjaan mereka sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, tadi juga sudah dikatakan bahwa di akhir materi ini kita akan mempelajari tentang job description dan juga job specification. Ini adalah 2 elemen dari analisis pekerjaan. Kita akan membahas mengenai apa saja informasi yang terkait di dalam job description dan juga job specification. Sebuah deskripsi kerja yang ditulis dengan baik akan membuat proses perekrutan karyawan menjadi lebih mudah. Misalnya, karyawan akan cepat tersortir aplikasinya dan menyingkirkan calon karyawan yang tidak memenuhi persyaratan di posisi tersebut. Nah, dengan deskripsi kerja yang baik, kita juga bisa menyeleksi kandidat yang tepat untuk pekerjaan tertentu. Deskripsi kerja tertulis merupakan sebuah kerangka kerja untuk proses rekrutmen dan membentuk proses yang tepat juga efisien.
Jadi kalau masih ada yang bingung, kenapa sih kita harus membuat job description? Sebenarnya job description ini berguna untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Kemudian juga bisa untuk menghindari terjadinya pekerjaan yang rangkap. Karena dengan adanya job description, kita jadi tahu, kita jadi bisa mendata apakah ada pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau bahkan lebih. Kemudian kegunaan lainnya bisa untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab maupun batas wewenang pada setiap jabatan yang diduduki oleh pekerja. Nah, berikut adalah informasi yang ada di dalam job description. Yang pertama ada identitas pekerjaan. Isinya nama jabatan, kemudian status jabatannya, kode jabatan, tanggal pembuatan, disusun oleh siapa, dan disetujui oleh siapa. Biasanya ini adalah supervisor-nya. Kemudian di bagian kedua ada ringkasan pekerjaan. Di bagian ini akan memberitahukan apa pekerjaan tersebut, kemudian bagaimana cara melaksanakannya, dan juga kenapa harus dilaksanakan. Yang ketiga, ada kewajiban dan tanggung jawab. Ini mengelompokkan tanggung jawab dan mendaftarnya secara terpisah. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada contoh dari job description yang bisa teman-teman perhatikan bahwa memang semua informasi yang tadi kita sudah bahas ada di dalam contoh job description ini. Job specification. Spesifikasi pekerjaan disusun berdasarkan uraian pekerjaan dengan menjawab pertanyaan tentang ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk dimiliki oleh seorang pekerja yang akan menduduki pekerjaan tersebut. Spesifikasi pekerjaan menunjukkan persyaratan orang yang akan direkrut dan menjadi dasar untuk melaksanakan seleksi. Jadi kegunaannya sama dengan job description tadi, akan membantu proses rekrutmen dengan mendapatkan kandidat yang lebih tepat. Di dalam job specification ada beberapa informasi terkait dengan identitas jabatan, yaitu ada nama jabatan, departemennya, lokasinya, pengawasnya, kode jabatan, tanggal, dan seperti tadi disetujui oleh siapa dan ditulis oleh siapa. Kemudian di bagian kedua itu ada faktor keahlian yang berisikan tentang pendidikan yang harus dimiliki oleh calon karyawan tersebut, kemudian pengalaman yang harus sudah ada, dan juga bagaimana komunikasi yang dibutuhkan apabila memang disyaratkan. Yang ketiga, ada faktor daya. Ini adalah tuntutan fisik dan tuntutan mental jika memang disyaratkan dalam pekerjaan tersebut. Dan yang keempat adalah kondisi kerja yang menggambarkan bagaimana kondisi kerja di pekerjaan tersebut nantinya ketika karyawan sudah bergabung. Di sebelah kanan juga sudah ada contoh dari job specification yang bisa teman-teman lihat agar mendapat gambaran seperti apa sih sebenarnya job specification di perusahaan-perusahaan. Oke, itu tadi materi kita di pertemuan kedua. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman lebih untuk teman-teman memahami materi kita di pertemuan kedua ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.